Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nasrul dengan NIM 250020085. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video mata kuliah komunikasi organisasi, yaitu tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Dan di video kali ini saya mau bahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan diri kita atau dengan kehidupan kita, tapi sering banget kita sepelein, yaitu tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin tentang organisasi, entah itu organisasi kampus, organisasi kerja, atau bahkan kelompok kecil yang kayak panitia acara. Yang paling penting itu sebenarnya bukan struktur atau job desk atau rencana kerja, tapi yang paling penting itu adalah komunikasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, semua sistem itu bakal berantakan dan bakal jadi kacau. Nah, komunikasi sendiri itu banyak banget jenisnya. Dari salah satu yang paling sering kita dengarkan atau yang kita lakukan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu bisa dibilang sebagai proses menukar pesan antara dua orang atau lebih secara langsung dan pribadi. Jadi, ini bukan tentang ngomong di depan umum atau siaran massal, tapi ini lebih ke interaksi individu kita. Kayak ngomong sama teman sekelompok, diskusi sama teman, atau briefing sama ketua panitia. Tujuannya itu juga macam-macam, tapi secara umum komunikasi interpersonal itu bisa dipakai buat membangun hubungan, menyampaikan informasi, dan menyelesaikan masalah. Dalam organisasi, komunikasi ini punya peran yang sangat penting. Misalnya, biar anggota tim saling percaya, biar nggak ada salah paham soal tugas, dan biar suasana kerja jadi nyaman. Nah, komunikasi interpersonal juga punya beberapa fungsi utama. Yang pertama itu untuk membangun hubungan sosial. Misalnya hubungan antara atasan dan bawahan, atau antara rekan kerja, atau antara sesama rekan kerja. Dengan komunikasi yang baik, hubungan itu akan menjadi harmonis. Dan yang kedua itu sebagai alat pertukaran informasi. Setiap hari kan kita butuh update apa yang harus dikerjakan, gimana progresnya, dan siapa saja dan siapa yang butuh bantuan. Nah, komunikasi interpersonal bikin informasi itu ngalir dengan lancar dan cepat. Nah, yang ketiga itu untuk koordinasi kerja. Kalau komunikasi nggak jalan, koordinasi itu bisa menjadi kacau. Misalnya kayak dikasih tugas tapi nggak dijelasin secara detail. Akhirnya kita kan ngerjain beda arah sama yang dimaksud. Dan yang keempat itu adalah memotivasi orang lain. Kadang komunikasi sederhana itu kayak semangat ya, aku bantuin kalau perlu, bisa bikin teman. Nah, kata-kata itu bisa bikin teman kita lebih semangat lagi. Dan yang terakhir itu fungsi pentingnya juga adalah menyelesaikan konflik. Karena nggak bisa dipungkiri dalam organisasi itu pasti ada gesekan kan? Tapi kalau komunikasi interpersonalnya bagus, konflik bisa diselesaikan dengan cara dewasa dan terbuka. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin komunikasi interpersonal itu gagal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Ada 7 faktor utama dan kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah sikap atau attitude. Sikap ini menentukan banget gimana komunikasi berjalan. Kalau seseorang punya sikap terbuka, gak defensif, dan mau dengerin omongan orang lain, komunikasi kita bisa menjadi lancar. Tapi kalau orangnya keras kepala, egois, dan gak mau dikritik, ya akhirnya pesannya gak sampai. Jadi penting banget buat kita punya sikap positif dan attitude yang baik dalam berinteraksi. Yang kedua itu ada persepsi. Nah, ini bikin kita salah paham. Persepsi setiap orang itu kan berbeda-beda. Satu kalimat bisa ditangkap beda sama dua orang. Misalnya saya bilang tugasnya cepat diselesaikan ya. Ada yang anggap itu semangat,
Tetapi ada juga yang ngerasa itu tuh kayak tekanan. Makanya penting banget buat klarifikasi, jangan langsung ngejudge. Nah, yang ketiga itu emosi. Kalau lagi marah, stres, atau sedih, pasti cara kita bicara itu kan berubah-ubah sesuai mood kita. Kadang bisa jadi lebih keras, kadang malah bisa dingin banget. Nah, di sini penting banget buat mengatur emosi sebelum ngomong. Karena satu kata yang keluar waktu emosi bikin masalah jadi panjang. Jadi tarik napas dulu sebelum bicara, pikirkan dulu. Yang keempat itu bahasa dan gaya komunikasi. Komunikasi bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal nada suara, ekspresi wajah kita, dan bahasa tubuh. Kadang-kadang kita sopan, tapi ekspresinya nyolot. Nah, ini bisa bikin lawan bicara salah tangkap. Jadi, antara kata dan bahasa tubuh itu harus sejalan. Dan yang kelima itu keahlian komunikasi atau communication skill. Gak semua orang langsung jago komunikasi ya, tapi skill ini bisa dilatih mulai dari mendengarkan aktif, menyampaikan ide dengan jelas, sampai memberi feedback dengan sopan. Semua itu bisa diasah lewat pengalaman. Nah, yang keenam itu adalah konteks organisasi. Struktur organisasi, budaya kerja, dan aturan main di dalamnya bisa sangat memengaruhi komunikasi. Misalnya, di organisasi yang terlalu kaku dan hierarkis, bawahan mungkin takut ngomong ke atasan ya, karena organisasinya itu sangat dingin banget gitu, kaku. Tapi di organisasi yang lebih terbuka, bisa dialog dua arah, jadi budaya organisasi harus mendukung komunikasi yang sehat. Dan yang ketujuh itu adalah saluran komunikasi. Maksudnya itu lewat media apa itu kita berkomunikasi. Kadang kalau topiknya sensitif, lebih baik disampaikan secara langsung, bukan lewat chat atau email. Karena teks bisa disalahartikan apalagi tanpa ekspresi dan intonasi. Nah, kita ada juga punya contohnya. Kita masuk ke contohnya ya. Misalnya kayak bayangin kalau kamu lagi di acara panitia kampus, terus ketuanya cuman bilang, tolong siapin semua berkasnya ya. Lah, tolong siapin, tapi tanpa dikasih tahu formatnya, deadline-nya, dan pada siapa kita minta bantuan. Akhirnya yang kamu buat sendiri itu sesuai versimu kan? Ternyata yang diinginkan beda. Akhirnya jadi kerja 2 kali kan? Nah, itu contoh klasik komunikasi interpersonal yang gak efektif. Solusinya itu selalu tanyakan detailnya, jangan takut buat konfirmasi. Seperti contohnya kayak, Kak, runtunnya mau pakai format yang kemarin atau yang baru ya? Nah, deadline-nya kapan? Hal kecil kayak gitu tuh bisa menghindari salah paham yang besar. Contoh lainnya itu kayak atasan atau ketua ngasih kritik di depan banyak orang. Walaupun niatnya baik ya, tapi itu bisa bikin kita tuh malu ya, bisa bikin kita itu kehilangan rasa percaya diri kita, kehilangan semangat. Jadi kritik itu sebaiknya disampaikan secara pribadi aja. Dengan cara yang sopan. Misalnya mulai dengan apresiasi dulu. Kayak kamu udah bagus sih, cuman mungkin kamu bisa perbaiki lagi ya di bagian. Nah, yang pertama itu aktif mendengarkan. Jadi waktu orang lagi ngomong, fokus, jangan cuma nunggu giliran buat ngomong balik. Kadang orang cuma butuh didengerin. Kedua itu pakai I statements. Misalnya saya merasa, daripada kamu ngomong kamu selalu, supaya nggak terkesan menyalahkan ya. Yang ketiga itu gunakan feedback sandwich kayak tadi, mulai dari apresiasi, baru masuk di kritik, lalu tutup dengan motivasi. Yang keempat itu ajukan pertanyaan terbuka, kayak menurut kamu ini gimana, biar diskusinya jadi 2 arah kan. Dan yang terakhir itu cek pemahaman, misalnya dengan nyimpulin, jadi maksudnya kamu mau aku kerjakan ini dulu gitu ya. Jadi pertanyaan itu kayak supaya nggak salah tangkap kan. Kalau diterapkan di organisasi kampus atau tempat kerja, hasilnya bakal kerasa banget deh. Misalnya di rapat, pastikan semua orang punya kesempatan bicara. Jangan didominasi satu orang aja. Waktu kerja kelompok,
buat kesepakatan bareng soal cara komunikasi. Bisa lewat WA, Google, atau tatap muka. Waktu kerja kelompok, kalau ada konflik, jangan diumbar ke grup, tapi obrolin secara personal atau cara pribadi. Dengan begitu, hubungan tetap profesional dan gak ada drama yang gak perlu. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa kalau komunikasi interpersonal itu bukan sekadar ngomong atau dengerin, tapi tentang gimana kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Kuncinya itu sikap terbuka, empati, dan saling menghargai. Kalau ketiga hal itu dijaga, dijamin deh komunikasi organisasi kita itu bakal jadi lancar. Kerjaan kita juga bisa jadi lebih efisien dan suasana tim itu juga menjadi lebih nyaman dan harmonis. Aku juga mau ngasih sedikit ajakan deh. Coba kayak kita itu mulai dari hal-hal kecil dulu ya. Misalnya waktu kita diskusi kelompok. Coba kita itu lebih aktif dengerin diskusi kelompok itu. Hindari menyela-nyela orang, dan kalau ngasih kritik sampaikan dengan sopan. Jangan pakai emosi dan jangan ngelotot gitu matanya. Bisa jadi orang bisa salah paham kan. Ini tuh kelihatannya sepele, tapi efeknya itu sangat luar biasa. Karena komunikasi yang baik itu bukan cuma bikin pekerjaan selesai, tapi juga bikin hubungan antar anggota atau organisasi itu bikin menjadi solid. Baik, mungkin segitu saja pembahasan video mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa dapat dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam organisasi atau kerja kelompok. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa jaga komunikasi yang baik dimanapun dan kapanpun, dimanapun dan kalian berada. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.